Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, beraktivitas dengan sehat, dan mudah-mudahan selalu sukses. Inilah, hari ini kita akan memperlihatkan tentang salah satu hasil cangkokan dari batang pala, buah pala yang mencari keturunan dengan cara bukan setek tapi mencangkok, yang telah kami peragakan waktu video yang telah lalu, cara mencangkok untuk keturunan pala yang bagus. Dan ini salah satu dari petani yang sudah berhasil mencangkok, teman-teman ya. Ini posisinya batangnya kecil. Ini buahnya juga termasuk bagus, teman-teman, besar. Ini termasuk belum kelihatan buahnya, teman-teman, karena sudah dipetik. Buah yang udah tua-tua, ini sisanya. Ini perbandingannya, teman-teman ya. Pohonnya pendek, yaitu megar. Mungkin kalau kita ingin memperbesar, nanti kita cari tunas, teman-teman ya. Cari tunas yang panjang menjulur ke atas, barusan kita bikin batang. Sedangkan yang di sampingnya ini adalah tanaman yang asli batang. Tuh, menjulang tinggi sampai ke atas. Sedangkan yang ini hasil dari cangkokan. Itu kan buah-buahnya pentil-pentil ini, teman, masih pentil. Dia tuh batangnya menjulur. Nanti kalau kita mau bikin posisi batang yang lebih besar, mungkin kita akan tunas yang dari sini kita biarkan naik. Taruh dari sinilah bisa kita bikin batang. Seperti contohnya yang di kebun petani yang di bawah, nanti kita bisa lihat yang sudah berumur sekitar 18 tahun lah dari awal pencangkokan. Sekarang batangnya udah besar, teman-teman. Ini ya baru sekitar perpindahan 1 tahun 2 tahunan lah ini, karena bapaknya nggak ada di rumah. Ini tadi saya bikin video lagi di Palembang panen kopi. Ini, teman-teman ya, hasil dari cangkokan pala. Jadi memang pala itu bisa dicangkok. Sistemnya cangkokan berarti kita mencari keturunan, nggak usah mengambil dari biji, menyemai biji, dengan cangkok pun bisa. Nih, teman-teman ya, batangnya megar. Buahnya juga cukup lumayan tuh, besar-besar. Ya pas dari pengambilan pertamanya. Tuh, buahnya. Pohonnya pendek, teman-teman, megar. Jadi bisa juga pala ini kita cangkok, teman-teman ya. Cuman ya agak sedikit sulit juga. Tuh, posisinya batangnya pendek, megar, teman-teman. Oke, nanti kita coba lihat batang pala yang sudah besar yang di bawah. Ini yang masih kecil. Nanti kita lihat batang yang sudah besar. Oke. Nah, ini, teman-teman, yang saya bilang tadi, yang sudah berumur sekitar 18 tahun. Nih. Jadi dulunya waktu pas ditanam ini saya juga pernah melihat. Jadi pang-pang ini awal dari pertama pencangkokan batangnya. Dan sedangkan yang ini, yang tinggi ini ada tunas yang saya bilang tadi.
dari bawah keluar tunas, dibiarin terus menjadi batang yang besar. Dengan yang ini, yang tadinya hasil cangkokannya ranting-ranting yang seperti tadi yang kecil menjulur itu. Nah, dari samping itu keluar, dari bawah keluar tunas, hilang ke atas yang disisain buat batang pokok. Dengan yang ini adalah batang yang tua tadinya, ranting-rantingnya. Ini udah besar teman-teman ya, udah tinggi, udah 18 tahun ini teman-teman. Jadi dari buah induknya itu nggak berubah teman-teman. Ini sayang masih baru berbunga, masih pentil-pentil, belum keluar buahnya ya, sisa 1-2 lah tuh teman-teman kan. Jadi pengambilan dari induk pertamanya itu memang pala besar, jadi nggak berubah, dia tetap besar. Jadi cara pencangkokannya pun kita bisa memilih dari benih-benih pala yang besar teman-teman. Tuh kita lihat dari jauh tuh batangnya sampai ke atas ya, namanya mungkin uji coba mencari bibit pala yang bagus. Cuman terkadang kan kalau kita ngambil dari biji itu bisa berubah juga sih. Tapi kalau langsung pencangkokan ternyata ya ini hasilnya. Ini kalau buahnya lebat teman-teman, luar biasa. Nih, jadi ini hasil cangkokan yang sudah berumur 18 tahun. Yang tadi, yang pertama itu barusan 1-2 tahun lah. Jadi batang yang kecil-kecil itu bawaan tadi, cangkokannya tadi tunas-tunas kecil menjadi besar, sedangkan yang lurus itu adalah tunas yang dibiarkan menjadi batang pokok teman ya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa mencoba cara mencangkok pala. Jadi kita cari benih yang bagus, kita coba mencangkok ya, coba-cobalah, belajar, masa nggak bisa, dengan yang dicangkok juga bisa tuh teman-teman ya. Ini kita di kebun pala teman-teman ya, tuh pala-pala semua ke sana. Ini punya Bapak Liman, salah satu petani di kampung kami teman-teman. Banyak daun-daun kering di bawahnya, nanti disapu, dijual, karena di sini laku daunnya, buat disuling, diambil minyaknya sampai ke bawah sana. Di posisinya tanahnya tanah mereng teman-teman ya. Tuh teman-teman ya. Jadi pala pun bisa kita cangkok, pengambilan yang kita harus memilih benih yang bagus. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini selain buat hiburan, bermanfaat, dan sedikit bagi-bagi cerita dan bagi ilmu cara mencangkok batang pala jika kita ingin mengambil keturunan yang bagus. Kita coba teman-teman ya, cobalah, jangan ragu-ragu, bisa kita coba. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, selalu sukses dalam berkarir. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, selain buat hiburan juga menceritakan tentang pala yang dicangkok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.